Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Azari Melisa ingin menjawab soal UTS. Yang pertama itu jawabannya menurut Mahmud Yunus, Islam mudah diterima karena agama Islam itu tidak sempit dan aturannya itu tidak memberatkan, bahkan mudah untuk dituruti. Bahkan syarat untuk masuk Islam itu dengan menyebutkan 2 kalimat syahadat, serta tugas dan kewajiban dalam Islam itu tidak sedikit. Nah, penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami secara umum, dia dapat dimengerti oleh segala golongan. Nah, dia itu terdapat kontak yang pertama itu ada kontak pengembangan masyarakat seperti kontak pendidikan, dia itu mendirikan lembaga pendidikan seperti surau, daya, pesantren, masjid, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kontak jual beli. Para penyiar Islam itu umumnya itu pedagang. Nah, pedagang perantauan yang ramah, ulet, bekerja, dan sederhana. Selanjutnya ada kontak pernikahan. Nah, dia itu banyak menikah dengan penduduk pribumi. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah keturunan Islami. Selanjutnya ada kontak kepribadian. Nah, dia banyak melakukan dakwah dengan kepribadian atau uswatun hasanah. Selanjutnya ada kontak dakwah bil al-hal, itu dia tidak hanya menyiarkan dakwah secara lisan tetapi juga diikuti dengan pengalaman lahiriah. Selanjutnya ada jalur kesenian, itu seperti wayang yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga yang mengambil dari cerita kitab Mahabharata dan Ramayana. Terus selanjutnya ada kontak kekuasaan. Nah, dia itu mampu mengislamkan rajanya. Nah, selanjutnya ada kontak sufisme. Dia itu masyarakat Indonesia dari dulunya itu sudah kental dengan tradisi mistik atau sufisme. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jawabannya adalah para tokohnya itu, yaitu yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dia itu menyiarkan Islam dengan mendirikan masjid dan pesantren untuk mengajarkan Islam. Nah, yang kedua Sunan Ampel, dia mendirikan masjid di Demak. Terus Sunan Giri, dia mendirikan masjid dan pesantren untuk mengajarkan ilmu fikih tafsir. Terus selanjutnya ada Sunan Bonang menciptakan gendang dharma atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam. Terus Sunan Kalijaga itu dengan kesenian. Pertanyaan ketiga jawabannya ialah politik etis itu atau politik balas budi itu berupa seperti edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, ordonansi guru itu adalah guru yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda. Nah, yang ketiga itu yang dimaksud dengan ordinasi sekolah liar itu adalah memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda. Nah, pertanyaan yang terakhir jawabannya adalah karena yang pertama itu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam itu berupa keraton dan pertapa. Yang kedua, sistem pendidikan surau itu seperti langgar. Nah, menurut Muhammad Yunus itu susunannya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu pengajian Al-Quran, dia itu seperti huruf membaca Al-Quran, terus dan huruf hijaiyah, terus ibadah, keimanan, dan akhlak dengan metode kisah. Terus yang kedua itu ada pengajian kitab seperti ilmu nasaf, nahwu, fikih, dan tafsir. Yang ketiga itu ada sistem pendidikan pesantren, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode di pesantren itu seperti sorogan dan wetonan serta musyawarah. Terus unsur di pesantren itu ada kiai, santri, masjid, asrama, dan kajian kitab. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.